seperti dunia tech ya, tapi lumayan lah sudah punya beberapa orang karyawan gitu ya, jadi paling enggak bisa jadi leader gitu. Nah, saya ingin memberikan saya ingin memberikan kiat-kiat kepada ibu-ibu ini gimana masuk di dalam dunia, baik itu dunia kerja ataupun dunia wira swasta kayak di BPK, kayak di Widya, seperti Buraken itu gitu-gitu wira swasta itu Bu, karena kan teman terima jahitan ya, itu kan tidak langsung ikut orang, tidak pendapatannya kan dari yang ibu jahit berapa banyak itu yang menjadi pendapatan kan? Kalau saya ikut orang. Oh, ikut orang. Loh, lah ya, tapi kan pendapatan itu berdasarkan jahitan ya? Enggak. Oh enggak? Oh enggak? Oh ya, saudara, ada yang wira swasta. Jadi kami itu ingin memberikan pengalaman-pengalaman kami. Waktu kita kerja gimana, waktu kita jadi wira swastawan gimana, kepada ibu-ibu semua. Dengan harapan apa? Supaya di dalam ibu-ibu masuk ke dunia kerja atau dunia wira swasta itu yang terutama adalah berkenan di hadapan Tuhan. Percuma Bu kita kerja, percuma Bu kita punya jabatan tinggi atau kita punya pendapatan yang banyak kalau kita tidak ada di dalam Tuhan Yesus. Itu percuma. Karena hidup di dunia ini ya, seperti Bu Lydia sekarang sudah umur berapa Bu? 70 ya? 68. Oh 68, belum 70. Cuma beda 3 tahun sama saya Bu. Saya 65 ya. Kalau saya pikir-pikir itu ya, hidup kita tuh paling banyak nanti ya, katakanlah kalau istri saya itu maunya 100 tahun Bu katanya. Haleluya. Ya sebenarnya 100 tahun ya sekarang pula ya. 100 tahun itu, saya itu udah umur 65 gini. Saya itu inget-inget waktu saya dulu kecil, gandul bapak sama ibu saya, satu tangan kanan, satu tangan kiri, terus saya diangkat gitu kan, anak kecil kan biasanya gitu ya, di gantung-gantungkan gitu tuh. Saya masih inget loh. Padahal waktu itu saya masih umur 3 tahun kira-kira. 65 tahun berarti sudah 62 tahun, saya masih inget. Rasanya seperti kemarin. Berarti hidup kita itu singkat banget. 68. Kalau boleh kita berapa ya? Umurnya berapa? 59. Oh 59 ya. Boleh BK 59 itu masih ingat enggak Bu? Waktu umur kecil, waktu masih ada bapak ibu, umur 5 tahun itu masih ingat enggak? Masih ya? Rasanya kayak kemarin ya? Itu 59 tahun. Nah, saya tuh berpikir bahwa hidup di dunia ini itu singkat banget rasanya. Kalau digambarkan itu hanya seperti uap yang bertambah-tambah, habis itu hilang. Itulah manusia. Nah, setelah kita hilang, kita masuk ke mana Bu? Masuk ke mana? Berapa yakin masuk mana? Kalau sudah hilang kita dari dunia ini. Super. Yes. Itu. Kita masuk ke dalam kekekalan. Masuk ke surga, ke Firdaus bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kalau kita yakin seperti itu, ya mulai sekarang harus belajar hidup di dalam Tuhan Yesus. Lah nggak mungkin dong kalau sekarang kita nggak biasa hidup dengan Tuhan Yesus, tapi kita hanya punya akar kepahitan, karo konco pokoknya pahit, sama bosnya pahit, gajiku sama netra, ya gue sing itu okan pahit, hatinya pahit, sama pembeli ya pahit, sama kepahitan, ya. Kita punya akar kepahitan atau kita punya akar cinta uang. Ibu-ibu itu belum masuk di dalam Tuhan Yesus. Lah nanti kalau juga sekarang gimana? Kita nggak bisa. Kita mesti belajar supaya sekarang ini kita hidup bersama Tuhan Yesus, supaya besok kalau kita dipanggil Tuhan Yesus, kita sudah biasa hidup bersama Dia di dalam surga. Supaya besok ke sana di Firdaus sudah biasa kita sudah kumpul sama Tuhan Yesus. Nah, itulah namanya hidup di dalam pokok anggur.
Nah, pengalaman saya Bu, jadi pekerja dulu ya. Saya dulu waktu masih kerja, kalau kebanyakan ya memang harus saya akui, saya itu punya beberapa karyawan. Yang cewek itu biasanya semangat kerjanya atau ketekunannya itu lebih baik. Biasanya loh ya. Pak Surya, karyawanmu ngaki sama perempuan tekun di sini. Sama seperti kita Sama ya? seperti Lebih tekun perempuan ya? Mas Surya. nomor satunya kebetulan saya berarti. Ya. Kebayang nih. Maunya satu. Satu truk kebetulan cewek ya. Yang di rumah saya tekun dulu. Pernah loh Bali. Kalau saya lihat ya, cewek sama cowok, kenapa kok sekarang ini marketing apa tuh pilihnya cewek? Ya. Nah, saya cuma gini, pertimbangan saya. Kalau cewek ketemu cewek, ya kita memarketkan sesuatu. Bagian yang dimarketi cewek, ya sama. Tapi kalau yang dimarketi cowok, dia lebih senang ketemu cewek. Jadi saya juga milih marketing. Dulu saya punya manajer marketing di cewek, cantik lah Bu. Saya memang pilih begitu ya. Dulu waktu saya masih muda, ya pilihnya yang begitu-begitu ya, supaya kerja nih ya ada hiburannya gitu ya. Ini tetap loh ya, bukan untuk hiburan macam-macam loh ya. Kan boleh ya. Nah, kalau saya itu seperti itu. Tapi saya waktu saya kerja, saya nggak mau kalah sama yang namanya cewek. Cewek-cewek itu kalah sama saya. Ketekunan saya bekerja karena apa? Saya kemarin mikir, sebelum saya bekerja, ibu-ibu ini harus punya mimpi. Walaupun sudah umur 69, ya Bu Lydia ya. Punya mimpi boleh nggak? 68. 68. Punya mimpi boleh nggak Bu? Boleh ya. Ibu punya mimpi nggak? Apa Bu? Kalau boleh tanya, kalau saya boleh tahu, mimpinya apa Bu? Kemarin ini saya dibeli bapak saya. Gimana? Oh dibeli bapak. Terus? Dok, itu tadi terus. Oh, Di bapaknya. gitu. Oh, luar biasa. Itu bahasa ibu Lydia, Kristen juga. Ikut Tuhan juga. Luar biasa. Oke. Itu tapi itu bukan bapaknya. Itu bukan bapaknya. Ya, tidak mungkin. Bapaknya Bu Lydia tidak mungkin menemui Bu Lydia. Allah itu tidak bisa. Ya, palsunya kapalnya gitu. Gimana? Kapalnya bapak saya. Ya, katonya ya. Tapi itu bukan bapak. Ibu nggak boleh ngomong, wah bapak pun ngomong tidak boleh. Ya. Kita kan mesti tahu bahwa itu kan bukan ya. Tapi itu baik. Nasihatnya baik. Jadi mimpinya ibu di dalam tadi itu. Bagus. Kalau Bu Ari, mimpimu apa saat ini? Karena masih muda. Kalau saya ya kayaknya wanita saya tetap di dalam rumah Enggak di dunia kok. di dunia. Di dunia, di bisnis, di pekerjaan. Saya pengen jadi pilot gitu loh. Oh, boleh. Kayak saya sih kepinginnya ya kalau di jenjang pekerjaan kan mungkin level saya sudah di bawahnya pimpinan ya. Iya. Belum kepingin jadi pemimpin lagi, tetapi bagi saya juga kepingin, jadi karena memang dulu itu sudah pernah ya kepingin punya sendiri tapi masih belum berhasil. Oh. Pernah juga ngalamin, jadi istilahnya masih tetap di situ di bawahnya, masih nyaman di zona itu, jadi masih belum kepingin untuk jenjang yang lebih Iya, tinggi lagi. iya. Yang saya tanya mimpinya, keinginan besarnya. Keinginan besarnya, Nah. ya keinginan besarnya saya bisa memberikan sesuatu itu bagi perusahaan di mana saya bekerja Ya, itu. enggak, Ibu mentok di sini aja. Enggak kepengen lebih tinggi lagi, misalnya harus punya perusahaan atau jadi pimpinan teratas atau bagaimana, punya enggak? Punya kan? Yang saya tanya itu. Jadi mimpi Ibu yang terbesar jadi apa? Saya mungkin saya besarnya jadi marketing, ya marketing sama marketing Pak. Marketing tapi yang paling atas. Iya. Nah, itu berarti mimpi. Boleh
besar sama kecil bayarnya sama. Bayar gratis. Ya. Kalau berapa mimpinya? Punya enggak, Bu? Punya. Ya, apa, Bu? Enggak apa-apa, enggak usah malu. Ya, pengennya itu apa ya? Ingin berdiri sendiri. Lepas sekarang enggak bisa berdiri. Kalau kerjaan gitu. Oh, Pengennya iya. sih berdiri sendiri, tapi karena terkendala nggak bisa potong karena saya nggak pernah les ya. Ya, tapi punya mimpi untuk bisa berdiri sendiri ya, Bu ya. Iya. Bisa motong sendiri, bisa jahit sendiri, terima uang sendiri, gitu ya. Kalau Bu Lydia udah bisa motong sendiri? Bisa. Bisa ya? Lu gampang, aku mau motong sudah belajar. Susah Ya. rumusnya, Pak. Gimana? Rumusnya itu susah. Ya, ya. Tapi punya ya, Bu ya. Punya mimpi itu ya. Pegang itu dulu, Bu. Pegang dulu itu. Bu Yeni punya nggak mimpi? Apa, Bu? Punya? Wah, bagus. Toko apa kira-kira, Bu? Toko onderdil. Toko lari dari memang ada background onderdil. Saya tinggal di komputer. Onderdil apa, Bu? Apa? Oh, Wow. dulu sebelum admin di Di Beniatek. Beniatek. di Di bengkel. mana? Bengkel di stasiun situ. Oh, gitu. Jadi punya background toko onderdil. Iya. Sekarang punya mimpi punya toko onderdil. Iya. Bagusnya. Haleluya. Kalau boleh buka punya mimpi apa, Bu? Ya, ini boleh buka. Punya mimpi apa, Bu? Masterchef. Kurang ya, kepingin yang baik, sekarang kados kolomben. Ini kan PPKM sepi, jadi kan ya. Oh, betul. Mimpinya tetap nyambut damai kan nasi liwet kan nih, Bu? Masih terus nggih. Oh, tetap nasi liwet nih sakit ageng. Atus Gajah restoran nasi liwet, itu dong. Amin. Nah, itu mimpi, Bu. Iya. Jadi kenapa saya tanya mimpi kali saya? Karena mimpi itu bisa mendorong kita untuk kerja lebih baik, lebih tekun, lebih keras. Benar nggak, baik? Benar ya? Kenapa saya kerja keras sekali dibandingkan teman-teman saya? Karena gini, begitu saya masuk ke dalam wilayah kerja saya tuh SMA lulus, pas-pasan, Bu, bisa lulus saja udah puji Tuhan. Karena itu saya tuh anak broken home, nggak pernah pulang rumah, belajar juga nggak pernah, tapi bisa lulus. Wah, itu udah luar biasa. Begitu lulus SMA, saya ditawari kakak saya kerja, kamu mau nggak kerja? Jadi satu sama perusahaan, ikut perusahaan. Dulu jualannya buku tulis. Dulu jualannya buku tulis Kiki, tapi bukan Kiki. Oh, beda owner. Nah, begitu saya masuk hari pertama, mimpi saya itu muncul. Saya harus punya perusahaan yang lebih besar dari yang saya kerja saat itu. Kalau itu berpikir, saya masih waras nggak? Saya belum pernah kerja. Tapi begitu saya masuk, saya punya mimpi karena saya lihat bos saya duduk di kursi tinggi gitu, kursi direktur, kursi pimpinan. Saya tuh langsung punya mimpi, saya nanti besok akan jadi seperti dia. Bahkan punya perusahaan lebih besar dari dia. Bu Yeni, saya masih marah nggak? Gak apa-apa, Bu, Ibu bilang gak waras, gak apa-apa. Saya gak marah. Saya di sini gak akan marah, Bu. Waras nggak Bu saya? Ya, sebenarnya sih nggak waras. Bukan sebenarnya, memang nggak waras. Tapi emang harus gitu, Pak. Itulah mimpi. Itulah mimpi. Kalau saya jadi hamba Tuhan mungkin, ya. Saya nggak mimpi punya gereja gede yang waduh seperti Pak Niko gede. Saya mungkin nggak mimpi itu. Ya bukan saya tidak dijadikan hamba Tuhan. Tapi yang jelas di dunia bisnis, saya itu begitu masuk hari pertama, anak kemarin sore, anak nggak bisa apa-apa, punya mimpi besar. Tapi
Tapi dari mimpi besar itu ya, ibu punya mimpi untuk punya toko negeri. Kalau ibu berdoa sungguh-sungguh, tidak ada yang tidak mungkin begitu. Tidak ada yang mustahil begitu. Jalannya itu saya nggak tahu. Tapi gimana, apa yang saya lakukan? Saya bekerja dan bekerja lebih dari semua karyawan yang ada di situ. Karena apa? Saya kan mimpi punya perusahaan. Saya harus mengerti bahwa perusahaan itu aspeknya banyak sekali. Dan semuanya saya harus tahu. Kalau saya nggak tahu, gimana saya punya perusahaan? Saya mulai belajar. Kerja lebih mati-matian. Ya. Dari pertama, saya cuma suruh belajar ngangkat-ngangkat barang. Ya sudah. Saya ngangkat paling banyak dari teman-teman saya. Sehingga bos saya melihat anak ini kok kelihatannya rajin loh. Kamu bisa buat administrasi enggak? Saya bilang, saya nggak ngerti apa itu administrasi. Bisa, saya bilang gitu. Sudah itu saya dikasih buku-buku. Ini dia buku apa? Tapi diajarin saya. Nah, begitu saya bisa. Orang lain ngerjain dari jam 8 sampai jam 4 sore jam kerja. Saya ngerjain cuma dari jam 8 sampai jam 12. Selesai, saya selesaikan setengah hari. Kenapa? Buku-bukunya saya nggak pulang. Saya kerja di rumah sampai malam. Saya nggak mikir gaji kok. Kerja di rumah saya lembur, saya nggak mikir dapat tambahan. Tapi saya kerja harus selesai. Karena apa? Kalau selesai jam 12, bos saya masih bingung. Bos, kalau lihat kita nggak kerja, itu kira-kira sebagai bos bingung nggak? Bingung kan? Kamu tak gaji malah kerja ini. Sama itu yang saya cari. Bos saya datangi saya, kamu ini gimana loh? Jam sekian udah nggak kerja, itu kamu gimana? Udah selesai. Selesai gimana? Saya kan dicek semua. Kenapa kamu masih kerja? Ya coba dicek aja. Dia yang kerja. Dicek kok benar semua. Dan saya kerjain di rumah kok. Saya kerja sampai jam 12 malam, jam 11 malam untuk kerja. Supaya besoknya bisa jam 12 kerja. Setelah itu dari jam 12 sampai jam 4 dikasih kerjaan baru. Saya disuruh ke bank setor, saya disuruh ke percetakan, pesen apa. Sama lama saya ngerti semua di dalam kerjaan itu. Yang terakhir yang paling saya hampir nangis, saya disuruh jadi salesman. Saya itu dulu pemalu, Bu. Pemalu banget, ngomong aja gagap. Sekarang kalau ngomong gak bisa berhenti. Dan dijamin sama guru, ibu-ibu gak bisa pulang, saya ngomong terus. Tapi dulu saya gak bisa ngomong. Waktu saya jadi salesman, mau masuk toko rasanya udah kepenting-penting saya. Karena takut ketemu orang lain. Saya mau kerja tapi takut ketemu orang. Gitu banget ya Bu ya. Masa sih omongan kamu kok takut ketemu orang? Dulu saya takut. Tapi karena saya punya mimpi, dan mimpi saya punya perusahaan, saya terus mikir, kalau saya punya perusahaan, nggak bisa jualan barang gimana? Nggak bisa marketing gimana? Ya nekat saya. Akhirnya dilengkapi sama Tuhan. Bisalah saya marketing, sampai diangkat jadi manajer marketing, sampai diangkat jadi manajer cabang di Jakarta. Akhirnya perusahaan saya pilot. Saya nggak tahu kenapa pilot. Tapi semua jalan Tuhan itu tidak terselami oleh saya. Saya nggak cerita lagi kan. Ya singkat cerita, lewat pergumulan yang nggak kecil, berdarah-darah, saya bisa diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki sebuah perusahaan sampai sekarang. Ya, walaupun sampai sekarang prosesnya masih terus, nggak berhenti. Bahkan tahun 2021 ini, pandemi ini, luar biasa Tuhan memproses saya. Tapi karena saya ada di dalam toko anggur yang benar, saya hidup di dalam Tuhan, saya nggak ada takut. Dan saya percaya rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Aku mengerti tentang kamu, Yesaya bilang begitu. Yesaya ayat berapa saya nggak tahu, yang penting itu sudah jadi firman, itu sudah menjadi darah daging saya. Saya tahu rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Tapi bedanya menerjemahkan firman Tuhan untuk orang yang ada di dalam Tuhan dan orang yang di luar Tuhan itu beda. Kalau orang di luar Tuhan itu menerjemahkan firman Tuhan itu
Diambil yang penak-penak. Allah ikut bekerja di dalam segala perkara. Wes kok dadi Allah ikut bekerja lho kok. Kamu mengasihi Tuhan enggak kok bisa ngomong Allah terus bekerja. Kalau kamu nggak mengasihi Tuhan, Tuhan itu nggak mau ikut dalam segala perkara. Enakan gue. Tapi orang yang di dalam Tuhan itu ngerti. Tuhan itu ikut bekerja kalau kita ada di dalam Dia, mengasihi Dia, dan kita terpanggil sesuai rencananya. Nah, ibu-ibu sekarang introspeksi. Sudah ada di dalam Tuhan, sudah mengasihi Tuhan, atau menurut ibu-ibu itu terpanggil nggak sesuai rencananya? Kalau jawabannya ya, jangan takut. Tuhan akan bisa mengerjakan apapun yang ibu inginkan. Karena orang yang ada di dalam Tuhan keinginannya nggak macam-macam. Kalau pria yang ada di dalam Tuhan keinginannya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Tapi pria yang hanya ngikut Tuhan tapi tidak ada di dalam Tuhan, begitu dia diberkati, dia kok pengen istri baru. Istri satu nggak cukup. Seperti saudara kita yang di sana. Itu ada peraturan katanya kalau jadi gubernur istrinya harus 3 katanya. Jadi lurah istrinya 2. Itu mereka. Itu orang yang nggak ada di dalam Tuhan. Orang yang di dalam Tuhan keinginannya beda. Keinginannya kudus, bukan najis. Karena nggak punya akar kepahitan, nggak punya akar cinta uang, nggak punya akar kenajisan. Bedanya di situ. Nah, saya hanya ingin katakan, kalau ibu-ibu ini punya mimpi, dia ini punya mimpi. Mulai sekarang, dia adakan rencana. Seperti mimpi itu sudah jadi kenyataan. Misalnya, perlu tempat berapa kali berapa? Apa saja yang akan dijual? Itu sudah seperti, walaupun belum apa-apa. Pak Iman yuk ke marah dulu. Saya memang orang gak marah di dalam Tuhan. Beda dengan orang dunia bu. Saya belum begitu. Saya belum punya. Tapi pikiran saya itu seperti saya sudah punya. Karena apa yang kau pikirkan di dalam alam kau itu akan menjadi kenyataan di dalamnya. Kita harus percaya. Bu Ani kalau punya mimpi mau jadi top leader di marketing, ya bayangkan dirimu top leader. Kamu bisa menggantikan top leadermu yang sekarang. Wes. Ini bu, Pak Kris itu sebentar lagi bos-bos seperti itu ya, dia nggak akan selamanya di sini. Karena dia punya banyak bisnis, dia punya hotel sekarang, dia punya rumah sakit sekarang, ya kan? Itu pikirannya itu udah nggak di situ. Ya, saat ini orang juga enggak Pak. Nah, Kita sendiri yang ngelola sudah. nah, itu berarti pikirnya kan terbuat. Harus begitu tuh, harus pede tuh. Saya dulu juga pede banget. Saya baru diangkat jadi manajer marketing aja, saya sudah merasa menjadi direktur. Saya memposisikan diri saya sebagai direktur, walaupun pemenang saya baru marketing manajer. Kalau ada apa-apa, saya tanya sama direkturnya dulu, ini boleh enggak? Direkturnya kaget, loh kamu bisa punya pendapat seperti itu ya dari pengalaman Pak. Oke, jalan seperti itu. Direkturnya siapa nih? Saya, bukan dia. Itu selalu begitu. Dia pasti kalah 1 langkah atau 2 langkah sama saja. Karena apa? Saya hidup dan menghidupi mimpi saya. Sampai saya meraih mimpi itu dari kenyataan. Boleh beda, pengen punya restoran. Sudah mulai mikir bu, restorannya modelnya kok kayak apa? Kados nopo restorannya jenengan? Agungnya sepinten, kursinya pinten, mejanya pinten, ini jenengan kali bu. Bener ora bahasa aku kira. Jadi wani-wani bosok. Loh. Lambo ya. Lulus. Terus kesenangan bu. Restorannya mengge pinten, karyawannya pinten, seragamnya kados nopo. Itu dengan pikirnya mulai tak ngerti. Harus begitu. Buraka ya gitu. Buraka kan kepengen bisa makan. Tapi Buraka ngomong,
susah Pak, ya Pak. Betul? Nggak boleh Bu. Susah itu Pak. Kita kalau di dalam Tuhan, kesusahan itu langsung. Amen. Itu nggak boleh ngomong susah. Yang itu harus kerjakan. Berani memerangi kesusahan itu. Deketi Bu Lydia. Bu, tolong diajari Bu. Sebetulnya sudah belajar Pak. Oh, ya terus gimana? Gimana? Gagal. Nah, Bu, kegagalan itu sukses yang tertunda. Saya gagal Bu, Tuhan habiskan bisnis saya karena saya nggak ngitung bisnis sampai habis bisnis saya. Saya sudah punya bisnis yang cukup besar, dihabiskan Tuhan habis. Apakah saya kehilangan mimpi saya? Enggak. Ibu tahu, waktu saya gagal bisnis saya habis, saya jadi apa? Saya jadi sopir angkot. Sopir ngangkutin bakul-bakul itu dari teras Boyolali sana ke Pasar Kartosuro. Itu tak jalan itu. Tapi waktu dari sopir itu, apakah mimpi saya hilang? Enggak. Saya percaya kok, Tuhan masih memimpin saya, nanti saya punya perusahaan. Tapi saat ini, saya diproses Tuhan karena kesalahan saya. Saya mengelola bisnis salah, sehingga saya hancur habis, dan saya jadi sopir. Tak lama ibu itu, berapa bulan saya kumpul sama bakul-bakul itu. Iya, saya tidak berani pakai baju bagus-bagus gini tuh. Pakai kaos saja yang paling ketat gitu. Tidak mandi lah. Lucu tuh kalau saya pakai baju ini kumpul sama bakul-bakul, tidak ada yang rapi gini ya tuh. Tapi saya nggak pernah mengeluh susah atau gagal, jangan Bu. Buraga harus bangkit lagi, belajar lagi. Sekali lagi, mumpung ada kita ini ya, Ibu tunjukkan sama kita, sama tim itu. Nanti selesai kami memuridkan ring 1, Ibu udah bisa ngomong. Amen. Amin. Amen. Harus begitu. Nah ini sponsornya yang di belakang, murid sama Pak Paulus ini. Ini harus bagaimana mendorong supaya Buraga bisa motong. Sebetulnya sepele kok. Sepele banget Bu. Motong itu kan pakai gunting. Saya dipotong itu berhenti ya Bu. Kalau Ibu ngadepi manusia, wah itu sampai saya tanya sama Bu Ari, ngadepi sales-sales atau ngadepi bawahan itu susah apa gampang Bu? Susah ya. Suruh mandek ini tidak bisa. Tapi kalau dipotong itu berhenti Bu. Kecuali ada angin, kalau ada angin tutup pintunya gitu. Tapi sales itu beli ini Bu, semuanya oke sini. Suruh gini, dia Pak, saya kerjakan Pak. Besok gimana kerjaan itu? Dia Pak, belum. Dia Pak, ini saya salah Pak. Besok pasti saya kerjakan Pak. Iya, besok aku lagi Bu. Tengah bulan lagi saya tanya, mana kerjaan kemarin? Belum itu Pak. Loh, apa kan Pak? Mau kerjakan? Dia Pak, belum Pak. Ini saya salah Pak. Yang salah-salah ini nggak tahu kerja itu. Itu manusia Bu. Tapi itu belajar itu pahit yang berhenti dan rela dipotong. Jadi Ibu harus tahu, ini rela tak potong, aku potong karena ini aku potong itu benar. Karena Ibu potong salah ya Bu. Ya tak Bu, karena potong-potong. Atau Ibu bisa buat model yang lebih bagus. Potongnya salah, jenggotnya sisa dari modelnya PHP. Waktu bejana itu. Kreasi. Orang berbejana itu rusak, dia pakai lagi tadi bejana baru. Yang penting malam ini Bu Yeni punya mimpi, Bu Lydia punya mimpi, Bu Rakel punya mimpi, Bu Ari punya mimpi, Bu Rebeka punya mimpi. Wujudkan mimpimu. Nah kita ini akan membantu mewujudkan. Bukannya kita sok pahlawan ya, kita hero bukan. Tapi kita ini punya pengalaman macam-macam. Pak Surya ini kalau sudah mau bersaksi warawani berdoa ya rata ya. Ngobrol Pak Hermawan itu kita ngomong ya apalagi Pak Andrea. Jadi kita ini nanti di grup, sekarang ini kan dibangun grup ya. Nanti di grup itu kita akan memberi motivasi. Nah, kalau ibu-ibu mau
Ayo Bu, ngomong-ngomong sama kita. Apa aja ngomong? Berapa boleh ngomong? Pak, kain yang saya potong terbang terus Pak. Enggak kan dari kain ini, perlu tak datang ibu nanti. Sama istri saya tukang potong bagus. Untuk mecah-mecah model itu istri saya masih sip. Kita boleh ngajar ibu. Buat batik apa itu, wah istri saya jagoan, nggak tahu sekarang masih bisa apa enggak. Dulu waktu pacaran itu saya ambil batik dari pengalaman, tak kasih ke dia. Kalau ini anu, wah itu mah kita lebih dekat kan lebih senang gitu. Oh, itu manusia. Ini bukti ya itu benar ya. Gitu loh. Jadi sekarang ini apapun juga, zaman pandemi seperti ini, zaman COVID seperti ini, katanya sekarang COVID-21 dan tidak laku, yang bahaya COVID-22 katanya, nggak peduli. Kalau kita ada di dalam pokok anggur, Amin. kita ada di dalam Tuhan, semuanya itu bagi kita kecil. Yes. Karena Tuhan itu yang menguasai alam semesta dan isinya. Yes. Itu dari saya. Seperti itu, mungkin teman-teman yang lain ada pengalaman yang lain mungkin. Pengalaman. Ya kalau saya hampir sama dengan Pak Iwan, artinya mimpi itu sangat penting untuk memotivasi kita. Kalau yang saya alami, saya dulu pernah bekerja di dinas sepeda motor. Di sepeda motor itu saya masuk pertama kali itu cuma bagian cuci motor. Jadi karena beli barang sepeda motor second, saya bersihkan, kurang sedikit saya rapikan. Dan saya kalau lihat sales yang di depan untuk penjualan itu seneng gitu loh. Kan dandanannya rapi, terima pembeli, calon pembeli yang kadang cewek cantik juga itu, pokoknya nyenengnya banget nih aku. Dari situ kayak ya seperti mimpi tadi. Dan begitu ada satu saat salesnya itu ada yang nggak masuk satu, karena saya sudah selesai, bos saya coba kamu bantu jualin motor, dikasih kling-klingnya ini harga sekian. Dan itu karena saya pengen, kita semangat loh. Jadi menemui calon pembeli gitu, saya rayu sampai dia beli dengan cara seperti apa. Ada banyak yang beli. Dari situ saya jadi dua pekerjaan. Jadi satu nyuci, suruh di depan, terima tamu katakanlah. Dari itu dan yang saya alami itu justru bahkan Tuhan itu sanggup melakukan jauh dari apa yang bisa kita buat. Saya cuma melihatnya sales, saya dibawa Tuhan sampai di kepala cabang.